Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisma Tarapani dari kelas 11-3. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Nah, di sini ada daftar isi tentang apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kronologi, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah akibat. Di kronologi itunya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis dan perlawanan Patimura terhadap Belanda atau VOC. Nah, yang pertama itu adalah perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku. Sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Akhirnya, pada akhir tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan sebuah ekspedisi ke daerah Maluku dan sekitarnya, antara lain di Kepulauan Aru, Ambon, dan Banda. Lalu, ekspedisi kedua diarahkan menuju ke Ternate dan Tidore, yang kala itu bangsa Portugis diterima oleh masyarakat secara ramah. Ekspedisi ini dilanjutkan kembali pada tahun 1518 di Maluku. Yang kala itu, bangsa Portugis berhasil melakukan hubungan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga muncullah persaingan. Bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur dari kerajaan Tidore. Perlu diketahui bahwa saat itu kehadiran bangsa Spanyol di Tidore justru diprotes oleh bangsa Portugis karena dianggap telah melanggar perjanjian Tordesillas pada tahun 1464. Maka dari itu, dua bangsa Eropa tersebut mau melakukan peperangan. Bangsa Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate, sementara bangsa Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan antar bangsa itu dibentuklah perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian Saragossa, ini berisikan bahwa Spanyol harus pergi dari Nusantara, khususnya wilayah Maluku dengan mendapatkan imbalan uang sebesar 350.000 bukit emas. Atas adanya perjanjian tersebut, pergilah armada Spanyol dari Maluku dan menuju ke Filipina. Berhubung bangsa Spanyol sudah pergi, maka bangsa Portugis merasa telah berkuasa di Maluku dan bersikap semena-mena terhadap rakyat Maluku. Hingga akhirnya, para penguasa Ternate yang semula menjadi sekutu bangsa Portugis merasa muak dan menentang balik bangsa Portugis. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Hairun dari kerajaan Ternate, rakyat Maluku bangkit untuk menentang Portugis. Namun, gubernur Portugis, Diogo Lopes de Mesquita, justru menangkap dan menawan Sultan Hairun. Tindakan tersebut tentu saja memicu kemarahan rakyat Maluku. Rakyat Maluku, terutama di daerah Ternate, segera menyerang dan membunuh para pasukan tentara Portugis. Hal itu membuat Portugis merasa kewalahan dan timbullah siasat licik, yakni dengan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Sayangnya, ketika proses perundingan tersebut, Sultan Hairun malah tewas dibunuh di dalam benteng tempat perundingan berlangsung. Hal tersebut menyebabkan pertempuran hebat yang dipimpin oleh Sultan Babullah. Sultan Babullah menuntut penyerahan Lopes de Mesquita untuk diadili, tetapi ditolak. Hingga akhirnya Sultan Babullah melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis dengan memblokade benteng-benteng di Ternate. Mulai dari benteng Toluco, Santo Lucio, dan Santo Pedro jatuh ke tangan Sultan Babullah dalam waktu singkat, serta hanya menyisakan benteng Sao Paulo yang menjadi kediaman de Mesquita saja. Atas perintah dari Sultan Babullah, pasukan Ternate mengepung benteng Sao Paulo tersebut dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Bahkan, suplai makanan juga dibatasi hanya supaya penghuni benteng tetap dapat bertahan hidup. Sebenarnya, Sultan Babullah bisa saja menguasai benteng tersebut dengan cara kekerasan, tetapi beliau merasa tidak tega sebab di dalam benteng tersebut masih banyak rakyat Ternate yang kebetulan menikah dengan orang Portugis dan tinggal di sana. Berhubung rakyat Ternate telah menekan bangsa Portugis, maka mereka pun memecat Lopes de Mesquita dan kemudian menggantinya dengan Alvaro de Ataide. Namun, ternyata penggantian gubernur tersebut tidaklah meluluhkan Sultan Babullah bersama pasukannya. Kemudian pada tahun 1575, seluruh kekuatan Portugis yang ada di Maluku telah jatuh dan suku-suku kerajaan pribumi juga mendukung aksi perebutan kekuasaan tersebut. Hingga akhirnya hanya tersisa benteng Sao Paulo yang masih dalam pengepungan. Selama 5 tahun lamanya, orang-orang Portugis hidup menderita di dalam benteng dan terputus dari dunia luar. Sebagai balasan atas pengkhianatan mereka terhadap Sultan Hairun. Tidak hanya itu saja, Sultan Babullah
Belanda akhirnya memberikan ultimatum kepada bangsa Portugis yang masih tersisa itu untuk segera meninggalkan wilayah Ternate dalam waktu 24 jam. Bagi mereka yang telah beristrikan pribumi Ternate, tetap diperbolehkan untuk tinggal, tapi dengan syarat harus menjadi kawal kerajaan. Setelah itu, pemberontakan terjadi di mana-mana dengan menjadikan bangsa Portugis sebagai sasaran. Akhirnya, sebelum tahun 1576, wilayah Ternate sudah ditinggalkan oleh bangsa Portugis. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi yang kedua, yaitu perlawanan Patimura terhadap Belanda atau POC. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran Hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Perlu diketahui bahwa sistem pelayaran Hongi atau Hongi Toten ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh pihak POC menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam sistem tersebut, apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan dikenai hukuman yang dinamakan sebagai ekstirpasi. Kemudian pada tahun 1635 muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap POC yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali yang mendapatkan julukan sebagai Kapten Hitu. Perlawanan tersebut segera meluas hingga ke berbagai daerah hingga membuat kedudukan POC merasa terancam. Atas hal itu, Gubernur Jenderal Pandiemen dari Batavia 2 kali datang ke wilayah Maluku, yaitu pada tahun 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan POC. Bahkan, Pandiemen juga menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil membunuh Kapitan Kakiali. Setelah Kapitan Kakiali gugur, Belanda menumpas kembali perlawanan rakyat Maluku untuk sementara waktu. Lalu muncul kembali perlawanan rakyat Maluku yang dulunya adalah orang-orang Kapitan Kakiali di bawah kepemimpinan Teluka Besi. Perlawanan tersebut dapat dipadamkan pada tahun 1646. Kemudian pada tahun 1650 muncullah perlawanan di wilayah Ambon yang kala itu dipimpin oleh Saidi yang menyebabkan perlawanan meluas hingga ke Pulau Seram dan Saparua. Atas perlawanan tersebut, pihak Belanda merasa terdesak dan meminta bantuan ke Batavia. Bala bantuan pihak Belanda datang pada Juli 1655 di bawah kepemimpinan Flaming van Oostrom hingga terjadilah pertempuran sengit. Sayangnya, pasukan rakyat Maluku terdesak dan Saidi ditangkap serta dihukum mati. Hingga saat itu pupuslah perlawanan rakyat Maluku terhadap POC. Sampai akhirnya pada abad ke-17 muncullah kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Jamaluddin. Tetapi beliau langsung ditangkap dan diasingkan ke daerah Sri Lanka. Menjelang akhir ke abad ke-18, tepatnya pada tahun 1797, muncul perlawanan besar rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari kerajaan Tidore. Kala itu, Sultan Nuku berhasil merebut kembali wilayah Tidore dari tangan POC. Namun setelah Sultan Nuku meninggal dunia pada tahun 1805, POC menguasai kembali wilayah Tidore. Setelah itu, terjadilah perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura di Saparua, sebuah kota kecil dekat Ambon, pada tahun 1817. Kapitan Patimura melangsungkan perlawanannya bersama pasukan dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di Pelabuhan Porto. Tidak sedikit pula, para penduduk yang dari daerah Pulau Saparua juga turut serta dalam perlawanan ini, baik mereka yang beragama Kristen maupun Islam yang telah bersatu untuk melawan penjajah. Protes rakyat ini dipimpin oleh Kapitan Patimura yang kala itu diawali dengan menyerahkan daftar keluhan-keluhan kepada pihak Belanda. Daftar tersebut telah ditandatangani oleh 21 penguasa orang kaya, patih, raja dari Pulau Saparua, dan Nusa Laut. Saat itu, benteng Dorset berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku, hingga akhirnya Residen Pandenberg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Bahkan, pasukan Belanda tambahan yang datang ke Ambon juga berhasil dikalahkan. Perlawanan ini kemudian menjalar ke wilayah Ambon, Pulau Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, pihak Belanda mendatangkan kembali pasukan dari Jawa. Bahkan Belanda juga memblokir akses masuk di Maluku hingga menyebabkan rakyat Maluku kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, akhirnya Kapitan Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati pada bulan Oktober 1817. Pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhkan hukuman mati di tiang gantungan, tepatnya di benteng New Victoria. Meskipun Kapitan Patimura telah meninggal dunia, tetapi perlawanan rakyat Maluku ini tetap berjalan dengan di bawah kepemimpinan Christina Marta Tiahahu, seorang pejuang wanita. Sayangnya, beliau turut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggal di perjalanan. Akibat perlawanan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakannya secara ketat dan bahkan rakyat Saparua dihukum berat. Kala itu, monopoli rempah-rempah diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda.
Nah, setelah itu ada latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku kepada Portugis dan VOC. Ada beberapa poin dari latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Yang pertama itu adalah rakyat Maluku menolak Belanda karena sejarah penindasan VOC yang panjang. Yang kedua, Belanda memperparah penindasan dengan mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi dan tenaga kerja. Yang ketiga, benteng Dürstedt berhasil direbut kembali oleh Belanda. Yang keempat, Belanda memaksa rakyat Maluku bekerja paksa di berbagai sektor seperti perkebunan dan pembuatan garam. Yang kelima, rakyat Maluku diwajibkan menyerahkan hasil bumi seperti kopi, dendeng, dan ikan asin. Yang keenam, Belanda membatasi akses pendidikan dan keagamaan dengan memberhentikan guru, menutup sekolah di daerah, dan mengurangi jumlah pendeta. Yang ketujuh, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menolak tuntutan rakyat terkait harga perahu. Yang kedelapan, Belanda memperkuat kekuasaan dengan membangun lebih banyak benteng. Yang kesembilan, penindasan rakyat Maluku oleh Belanda terutama pada masa Residen Pandenberg. Yang ke-10, ketidakpuasan rakyat terhadap peraturan baru Gubernur Van Mindelscope. Yang ke-11, kondisi ekonomi Belanda yang buruk memaksa pemerasan terhadap rakyat Maluku. Dan yang terakhir, yang ke-12, sikap kritis rakyat Maluku yang membandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tujuan. Ada beberapa poin dari tujuan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Yang pertama, membebaskan diri dari penjajahan. Yang kedua, menolak monopoli perdagangan. Yang tiga, menolak sistem kerja paksa. Yang keempat, melindungi tanah dan sumber daya alam. Yang kelima, menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat. Yang keenam, melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. Yang ketujuh, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. Yang kedelapan, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Yang ke-9, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajahan. Yang ke-10, menuntut keadilan sosial. Yang ke-11, mempertahankan kemerdekaan agama. Yang ke-12, membangun pemerintahan sendiri. Yang ke-13, menyatukan kekuatan rakyat. Dan yang terakhir, yang ke-14, menginspirasi perlawanan di wilayah lain. Nah, setelah itu ada akibat dari perlawanan rakyat Maluku. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain, perlawanan rakyat Maluku juga memberikan berbagai akibat. Banyak pejuang dan rakyat Maluku gugur dalam pertempuran. Beberapa bahkan ditangkap dan disiksa terlebih dahulu, sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Rakyat Saparua misalnya dihukum berat karena dianggap membantu pemberontakan. Akibat lain yang tak kalah penting adalah memonopoli rempah-rempah kembali diberlakukan oleh pemerintahan Belanda. Meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, namun hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, benar-benar bersatu padu untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka. Semangat juang yang tinggi dengan kecintaan terhadap tanah air mendorong mereka untuk berkorban demi kemerdekaan. Perlawanan rakyat Maluku tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi sejarah Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh rakyat Maluku menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk turut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain itu, perlawanan rakyat Maluku juga menyoroti kekejaman kolonialisme dan ketidakadilan di dalam negara rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bagi kita akan pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara kita. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.